Pemirsa, kita sudah sering mendengar testimoni bahwa bullying atau perundungan atau kekerasan yang terjadi di PPDS itu sudah seperti rahasia umum dan tradisi. Pertanyaan saya ke Dr. Ariyanti dan Dr. Tewe, mungkin Dr. Ariyanti dulu ya. Ini tidak pantas disebut tradisi karena sesuatu yang sangat buruk. Betul. Ada pembiaran, ada rusak, sistem yang rusak di sini, dan bahkan mungkin ini bukan oknum lagi tapi sudah sistemik karena terjadi berulang-ulang. Pertanyaan saya, kenapa sih kita tidak pernah seperti tidak ada komitmen untuk betul-betul memberantas yang namanya perundungan seperti ini? Ya. Jadi sebenarnya tadi yang dibilang sistemik itu benar gitu ya. Dan memang kalau kita tahu di dunia kedokteran itu senioritas itu sebenarnya di dalam itu sangat kuat sekali gitu ya. Setiap dokter pasti mengalami. Semua. Dan saya yakin Dr. Marcel pun berpikir akhirnya karena kalaupun dia bertahan mungkin dia juga nggak bakal bisa praktek gitu lah ya. Nah karena sudah senioritas sudah menekan dia, sudah ini. Nah inilah yang kemudian mereka nggak bisa bicara. Mereka nggak berani bicara. Kalau mereka tahan, mereka tahanin di situ. Dan kemudian kalau mereka nggak tahan, mereka keluar gitu. Ini yang kemudian akhirnya kita mencoba menggali karena Kementerian Kesehatan khususnya ya, itu umumnya mereka berprakteknya kan, bekerjanya kan di rumah sakit vertikal. Nah tentunya Kementerian Kesehatan tidak mau ada kasus-kasus seperti itu di rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Ya. Nah makanya kemudian Kementerian Kesehatan membuka jalur khusus ya untuk para residen-residen yang menerima perlakuan tidak baik, mereka dapat melaporkan dan pelaporan itu dilakukan secara tertutup gitu ya untuk melindungi mereka. Kemudian kita punya tim yang akan melakukan investigasi, dan kalau memang ditemukan bahwa memang ada upaya bullying di situ oleh seniornya atau oleh coachnya, gurunya ya, itu Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya untuk kemudian melakukan sanksi kepada si seniornya. Sudah banyakkah, Dok, Sudah. yang dijatuhkan sanksi? Sudah. Ini upaya seperti ini ada setelah kasus bunuh diri Dr. Aulia ya? Itu ya sudah. Ini triggernya ya, kan? Itu triggernya. Ya, sebenarnya sebelum itu kita sudah dengar, sudah tahu, sudah banyak masukan di Kementerian Kesehatan itu sudah cukup banyak gitu ya. Nah triggernya kemudian Dr. Aulia itu gitu. Nah kalau kemudian mereka dididik dengan cara seperti itu, bisa dibayangkan ketika mereka menjadi senior, mereka akan mengulang kembali, ya kan? Kemudian, gantian dong. Saya dulu dari korban jadi pelaku, aja, gitu kan? Gitu. Nah kemudian begitu mereka jadi dokter, ya inilah yang ditakutkan, gitu ya. Ini bukan soal masalah rekomendasi dari ID atau bukan, tetapi ini masalah mental yang harus kita perbaiki, gitu. Dan tadi saya setuju dengan tadi Pak Robert sampaikan bahwa pengawasan itu sehingga harus terus dilakukan, terutama di Vaskes, karena pada saat mereka melakukan atau mereka belajar sebagai spesialis, sebagai residen, itu lebih dari 90% dilakukannya di rumah sakit. Bukan di kampus? Bukan di kampus, walaupun mereka mahasiswa dari Unpad seperti itu. Tapi lebih dari 90% mereka ada di rumah sakit. Sehingga rumah sakit ini harus benar-benar mengawasi walaupun ini mahasiswanya Unpad misalnya ya. Nah, SOP itu harus dilakukan dengan baik gitu. Karena rumah sakitnya yang ada di dalam situ, gitu ya. Nah, Contohnya ketika bukan hanya residen, tetapi dokter ya, seperti misalnya di klinik itu yang kasus Opjin, itu harus ada SOP. Ketika kita diperiksa, kita nih perempuan ya, Mbak Zulfi, diperiksa oleh Opjin laki, itu SOP-nya itu tidak boleh berdua. Hanya berdua. Harus ada satu orang lagi sebagai orang ketiga lah, gitu lah. Nah sekarang pertanyaannya SOP itu dijalankan atau tidak gitu. Nah kembali lagi saya tadi menyampaikan tadi dari teman dari ID, itu bukan soal bahwa karena ada rekomendasi dari ID. Rekomendasi dari ID itu kita persilahkan ada sistem kita yang kalau memang ada masalah di Vaskes, ada masalah ID menemukan masalah, maka silahkan laporkan. Di dalam sistem itu, maka dia akan seperti kayak kita buka kita mau apply credit card gitu. Dia punya blacklist, dan pada saat dia mau diberikan perpanjangan SIP, otomatis dia ketahan gitu. Tetapi tidak perlu semua dokter itu mendapatkan rekomendasi yang kemudian akan panjang proses birokrasi, padahal dokter ini sudah ditunggu juga untuk praktek. Ini persoalan mental, bukan hanya semata persoalan rekomendasi. Betul, silakan dan dijawab bukan Dr. Tewe. administrasi. Baik, terima kasih. Saya berbeda pendapat dengan
Dr. Rianti. Dua hal yang berbeda substansi yang saya ceritakan tentang rekomendasi adalah menuju praktek dokter tersebut, bukan menuju ke PPDS. Akan saya bahas yang pertama dulu. Ini momentum yang paling tepat untuk memperbaiki sistem. Kita sepakat bahwa ini sistemik. Maka salah satu kenapa perundungan terjadi di PPDS, karena tidak ada pengawas. Selama ini tidak ada pengawas. Jadi senioritas di situ ya berkuasa penuh. Junior tidak mampu melaporkan, tidak berani melaporkan, karena setelah melaporkan dia tambah dibully lagi nanti. Maka saran saya ya harus ada dewan pengawas. Karena di situ yang melakukan pendidikan adalah anggota ID, ya salah satunya harus melibatkan ID untuk menjadi dewan pengawas. Sehingga ketika ada anggotanya teraniaya begitu dalam tanda petik, kita bisa membela. Kemudian yang masalah rekomendasi Ibu, yang saya maksud adalah ketika praktek, yang sudah kalau Dr. Marcel kan belum praktek, masih PPDS. Sekarang yang terjadi di sini sudah praktek. Yang objin ya? Itu akan terseleksi dengan rekomendasi karena melewati tahap-tahap itu. Kalau dianggap mempersulit, Ibu mohon maaf, KRIP itu tim. Jadi tidak personal ketua ID cabang. Itu tim, sehingga tidak ada diskriminasi. Kalau itu mempersulit, kita ada waktu kok. 1 minggu pasti terbit rekom itu. Sejak sejak ada permohonan. Saya rasa itu bukan mempersulit. Kalau ada yang merasa dipersulit, mungkin syaratnya kurang tadi. Ijazah belum lengkap. Atau hal-hal syarat administratif yang harus dilengkapi tidak terpenuhi. Maka menjadi lebih lama. Saya rasa itu dari ID. Oke, masih ada satu segmen lagi, nanti saya akan kasih kesempatan lagi untuk Dr. Arianti untuk menjawab. Saya juga ingin tanya di narasumber yang sebelah kiri sini. Jadi memang ini adalah dua hal yang berbeda ya, masa di PPDS, bagaimana pendidikan di PPDS, dan kemudian juga kasus-kasus kriminal yang mencuat setelah mereka menjadi dokter. Tapi ada benang merahnya, sebetulnya dokter seperti apa sih yang bisa kita harapkan kalau dari proses pendidikannya saja sudah banyak bermasalah, sudah banyak perundungan, kemudian ada pembiaran yang secara sistemik, kemudian lantas apa solusinya? Benarkah harus dengan pengawasan atau seperti apa? Sesaat lagi di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.